Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah, seger-seger ya Lip. Yang ini warna pink, itu warna biru. Ini warna apa nih? Hijau nih ya. Apa? Rayu, mau dirayu apa sih cantik? Masya Allah. Mohon maaf Bang Temi. Masya Allah. Kenapa? Ini biru bukan sembarang biru. Ini biru 3 hari direndam blau. Gondongan yang lagi pada gondongan kan hari ini ya. Katanya. Oke, ini luar biasa semangat sekali. Ada saya Temi Rahadi, ada Koden Islim, ada juga Alif. Jangan Kenapa? perkenalkan saya seperti itu. Oke. Bu, lagi jalan mobil kita disalip. Cakep. Disalipnya sama mobil tentara. Cakep. Kenalin Bu, nama saya Alif. Kembaran ya Anjas Mara. Mirip Bu sama Anjasmara? Mirip? Dari sedotan. Tapi ini Gak tega ngomongin. nggak tega kata Kodenis ngomong ya. Kalau udah kode Indonesia ngomong saya mundur. Nggak bisa Tapi ngelawan. ini hari luar biasa. Kenapa? Karena kita masih dari pesantren Raudatul Mahfufin. Masya Allah. Masya Allah. Dan Bang Tem, Ya. tadi begitu Alif ada penampilan, Alif tuh sedikit salah fokus. Oke. Karena tadi Alif lihat di samping tuh ada yang sedang melakukan kerajinan tangan. Itu Ya, siapakah beliau Bang Tem? Masya Allah. Masya Allah. Beliau sudah ada hadir di antara kita nih, Liv. Oke, ini namanya Abdurrahman. Boleh minta tepuk tangannya untuk Abdurrahman? Barakallah. Oke. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini yang kamu pegang, kemudian yang tadi kamu buat, itu semuanya karya-karya kamu ya? Iya, Boleh cerita nggak, kenapa sih kamu tuh suka sekali membuat kerajinan tangan? karena saya itu dari dulu suka ngebongkar-bongkar apa aja yang gitu yang ada buat bikin nggak bosan gitu. Jadi sebetulnya mungkin menghilangkan kejenuhan Iya. supaya nggak bosan, akhirnya membuat kerajinan tangan, dan ini Jadi luar biasa karya. bagus loh. Iya, Nah, tapi Abdurrahman, dari kerajinan tangan yang Rahman bikin, itu habis itu disimpan aja kah atau sama Rahman dijual-jualin? dijual-jualin. Wah, boleh kasih tau dong kisaran harganya sama dijualnya kemana aja sih? Kalau misalnya siapa tahu penonton di rumah atau ibu-ibu mau, ini kan dari Bogor nih, mau beli buat cucu-cucunya, nggak mungkin anak ya kan? Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau beli. Nah, ini dijualnya tuh berapa dan kemana gitu dijualnya? Harga satu bijinya itu harganya 7.000. 7.000. Ya, kalau dijualnya itu tergantung saya yang mau jual ke orang-orang gitu. Ada yang mau pesan juga ntar buat souvenir pernikahan bisa gitu. Nah, bisa pesennya kemana tuh? Lewat Instagram apa nomor atau langsung ke pondok pesantrennya? Ada yang ke pondok pesantren juga. Oke, Masya Allah. Boleh dilihatin hasil karyanya yang ada di tangan ini? Ini luar biasa, begitu cantik karya-karyanya. Teman-teman di rumah, bila ingin melihat, ini kerajinan tangan dari seorang Abdurrahman. Dan gak bisa dianggap gampang ya bagi Ya. kita yang bisa, mohon maaf, melihat mungkin kerasanya saya juga bisa bikin, tapi bagi Rohman, Masya Allah. Rohman, Kak Temi mau tanya sama Rohman. Rohman sudah berapa lama belajar di pondok pesantren ini? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Boleh diceritain nggak kenapa Rohman bisa sampai ada di sini? Di sini saya juga baru tunanetra baru ya. Belum lama sih, 2 tahun saya tunanetra. Awalnya saya bisa lihat. Oke. Baru- Oh, jadi awalnya memang bisa melihat. Iya. Boleh cerita sama teman-teman yang sedang menonton acara ini, apa yang menyebabkan Rohman kehilangan penglihatan? Pertama itu saya pas kelas 8 SMP, kelas 2 SMP itu sakit pilek nggak sembuh-sembuh. Nah terus itu pas pulang sekolah mimisan, jadi dibawa ke dokter, oleh dokter dibilang saya kena tumor kanker tumor pembuluh darah.
waktu saya pulang itu terus sebulan sekali itu keluar darah, saya bolak-balik sampai 4 tahun sampai sekarang alhamdulillah bisa sembuh lagi dengan doa-doa orang tua dan keluarga saya. Masya Allah. Rohman, tadi kan Rohman bilang awalnya sakit flu atau pilek, kemudian mimisan dan dicoba periksa ke dokter, ternyata divonis tumor pembuluh darah. Iya. Ketika pertama kali mendengar dokter memvonis itu, apa pergolakan batin yang Rohman rasakan waktu itu? Ya, saya itu kaget nggak karuan itu. Saya pas pertama itu darah itu hampir 80 habis yang keluar dari hidung itu. 80 senti darahnya 80 gitu. Oke. Tensi darahnya. Oh, tensi darahnya Iya, 80. Rendah iya. berarti ya waktu itu Iya. ya? Rendah banget. Masya Allah. Karena mimisan itu. Iya. Waktu itu respon dari orang tua melihat situasi Rohman seperti itu? Orang tua nangis. Dia melihat anaknya nggak seperti orang-orang yang teman-temannya bisa sehat gitu. Rohman sempat marah nggak sama keadaan dengan situasi Rohman waktu itu? Saya sih enggak ya, tapi beralih kepada Allah yang menyembuhkan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi waktu pertama kali Rahman akhirnya memutuskan untuk masuk ke pondok dengan kekurangan yang maaf ya Rahman punya ini, Rahman pernah minder nggak sih sama orang-orang lain atau gimana? Iya, pernah. Teman-teman kan bermain bersama, main ngobrol-ngobrol, nongkrong bareng. Nah di situ saya di rumah aja diem, ya, dengerin murotal doang gitu, nggak ada teman gitu. Boleh Kak Temi minta tolong sama Rohman? Iya. Tolong sampaikan sama penonton, sama yang hadir di sini, sampaikan motivasi dan semangat kalau anak-anak seperti Rohman dan teman-teman di sini adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa spesial, anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kepada penonton dan pemirsa, saya berpesan untuk saling menjaga silaturahmi kepada sesama manusia dan jangan saling bertengkar. Saya sendiri dulu pernah mengalami seperti nggak mengaji, nggak sholat gitu. Saya sekarang alhamdulillah bisa mondok pesantren ini dengan Allah, dengan kesembuhan yang Allah berikan kepada saya. Mungkin kalau itu kan tadi untuk teman-teman yang mungkin di luar punya keadaan yang sama seperti Rahman. Tapi yang aku penasaran, ada nggak yang ingin Rahman sampaikan sama orang tua dan mungkin guru-guru Rahman yang setiap hari selalu mendoakan, selalu menemani setiap langkah dan juga proses baik yang Rahman tempuh sampai sekarang? Terima kasih kepada mama, bapak yang ada di rumah atas kasih sayangnya kepada saya sehingga saya bisa mondok di pesantren ini, dan terima kasih juga kepada guru-guru yang ada di pondok pesantren ini. Saya sekarang bisa mandiri dan bisa terus belajar untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk Rahman. Saya mau ke Denis. Tadi kita udah dengar nih kok cerita dari Abdurrahman. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan seorang Abdurrahman? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau melihat Bang Rohman, Kak Rohman ya, selalu berpikiran bahwa justru seperti Kak Rohman lah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kadang kita suka yakin kita bakal pulang ke hadapan Allah membawa ember pahala kita yang udah penuh
dengan sholat kita yang kita banggakan, tahajud, ngakunya bisa ngelihat, bisa baca Quran. Padahal bisa jadi kita lupa ngecek bahwa ember kita tuh bocor atau enggak. Dan yang biasanya paling bikin ember pahala kita bocor nih, dari penglihatan ini, makanya nonton ya, kita laki-laki kalau nangis biasanya yang ditutupin. Ya, Karena tanpa sadar kita tahu bahwa terutama bagi laki-laki dosa paling besar tuh dari mata ya. Melihat sesuatu yang tidak pantas dan sebagaimana macamnya. Dan bagi teman-teman kita yang ngakunya normal, sejatinya musuh terbesar bagi manusia adalah kemalasannya sendiri. Orang nganggap yang dihalami oleh Kak Rohman itu masalah, padahal gara-gara masalah itu kita bisa mencapai sesuatu yang jadi kebaikan. Kita belajar dari Rohman yang masalahnya itu nggak dijadikan benci. Sampai ada lagunya ya, Trouble is a Friend. Kalau dulu Kapten Tsubasa, jadikan bola sebagai teman. Ya, bahwa ketika akhirnya kita bicara itu adalah kekurangan, masalah, jadi akhirnya kemalasan kita yang membuat, oh akhirnya wajar kalau saya nggak bisa apa-apa. Padahal kalau kita lihat ya, gara-gara masalah itu kita carikan solusi. Kalau orang punya solusi, biasanya dia dianggap berprestasi. Orang punya prestasi, dia dianggap sukses. Seperti waktu misalkan dulu salah seorang presiden ketiga Indonesia, Pak Habibie. Pesawat terbang itu Masya Allah. Dulu di zaman sebelum beliau, di ketinggian tertentu dia retak. Dan ilmuwan seplanet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesainnya sampai Allah titipkan ilmunya kepada beliau. Kalau mungkin waktu itu nggak ada masalah pesawat retak, mungkin karir beliau tidak semenanjak itu. Walaupun beliau tetap jenius ya. Maka ketika kita lihat, gara-gara masalah itu, orang jadi naik, orang jadi punya kelebihan, orang jadi punya sesuatu yang lebih. Jadi bagi orang yang normal, jangan anggap bahwa itu adalah masalah kita adalah sesuatu yang harus membuat kita jadi hancur dan lain, enggak sama sekali. Justru itu jadi peluang di mana kita bisa melejit dari situ. Ya. Dan bagi yang bisa melihat, hati-hati. Yang kita bisa lakukan ini, bisa melihat dengan bebas ini, belum tentu jadi nikmat. Ya. Apa fungsi mata, teman-teman? Untuk melihat. Oh, kurang tepat. Karena fungsi mata yang sebenarnya adalah melihat yang baik. Bicara melihat, maka kambing juga melihat ya Bang ya? Insya Allah. Tapi ketika kita bicara melihat, yuk, orang beriman itu melihatnya pasti jadi kebaikan. Dan mata ini belum jadi nikmat. Kapan mata ini jadi nikmat? Ketika kita menggunakannya untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jadi cara mensyukuri terbaik, mata kita ini cara mensyukurinya yang terbaik adalah dengan cara jadikan itu untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dengan melihat yang baik-baik, Insya Allah. Terima kasih banyak ini Bang Rohman. Boleh minta tepuk tangannya untuk kali ini dan juga untuk Rohman. Rohman, terima kasih sudah membagi ceritanya. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan di sini bisa terinspirasi dari cerita Rohman. Oh, berkah. Ini kerajinan tangannya. Alif, boleh dihantarkan Rohman kembali ke tempat duduknya. Oke, kita boleh sambil duduk kali ini kok. Siap. Oke. Alhamdulillah. Nah, sambil nunggu Alif dari tadi nih, Alif, Siap, Bang Tem. kayaknya ada sesuatu yang pengen Ko Denis tanya nih. Iya. Lagi bertanya, kayaknya menyimpan tanya gitu pandangannya. Iya, biasanya penonton yang nanya, kayak ini malah Kode ini yang pengen Kelihatan nanya. mukanya ada tanda tanya gitu. Iya. Tapi benar memang ada yang pengen ditanyain ya. Terutama kepada para ustadz, asatiz, guru-guru di pesantren ini, Masya Allah. Penasaran, apa sih impiannya? Gantian ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya, saya yang belajar ya kali ini ya, Masya Allah, pengen dapat ilmu lebih banyak nih. Apa sih impiannya dari para guru-guru di sini, asatid di sini, terkait harapan bagi murid-murid yang belajar di sini gitu. Padahal kondisinya berbeda dengan yang katanya di luar, yang normal katanya. Apalagi yang mengajarnya juga Allah berikan kekhususan itu. Nggak bisa dibilang kekurangan ya Bang ya. Tapi kita yakin itu Allah berikan kekhususan. Nah, impiannya apa nih Ustaz? Dan harapannya untuk murid-murid yang di sini, Masya Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impian kami sebetulnya sederhana ya. Tidak ingin buta di akhirat. Kalau udah cukup lah kita buta di akhirat. Di dunia. Ya. Sudah cukup kita buta di dunia, tapi jangan berlanjut kebutaan kita di akhirat. Kalau buta di dunia masih ada yang gandeng, masih ada yang nolongin, masih ada yang ngajarin, ada yang memberitahukan. Tapi kalau sudah buta di akhirat, ya udah. Kita itu yang membuat kita kuat. Dan juga di sini kami memang sebagian besar di sekolah, guru-guru sekolahnya sebagian besar tunanetra. Untuk di pesantrennya
ada beberapa yang melihat, ada beberapa juga yang tunanetra. Jadi kami ini ingin memberikan estafet perjuangan ini untuk generasi-generasi seterusnya agar kebutaan kita tidak berlanjut kepada kebutaan kita terhadap agama seperti itu. Masya Allah. Ini tepuk tangan dong buat pahlawan kita loh ini, guru-guru sama mereka. Syukron, jazakallah khair ilmunya, Masya Allah, tabarakallah berkah. Apa ya, dari cerita santri tadi Rohman, kemudian dari pengajar Ustadz di sini juga, ini sangat luar biasa memotivasi kita semua ya di sini ya, Khodinis ya, dan ini hari yang begitu luar biasa. Luar biasa. Tapi tenang teman-teman, ibu-ibu, adik-adik juga beserta. Setelah ini kita punya tamu spesial. Ini luar biasa juga, keren banget nih. Idola Alif ini, apalagi kalau dia udah menyanyi dan juga membacakan asmaul. Masya Allah. Kalau gitu gimana, Alif? Jangan kemana-mana, tetapi menjemput berkah. Bismillah. Kaila ingin sekali memberikan hadiah terindah untuk kedua orang tua Kaila, mahkota dan jubah kebesaran. Dan Kaila juga ingin sekali dengan hafalan-hafalan Al-Quran Kaila, insya Allah Al-Quran lah yang akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin.